Haleluya, haleluya, haleluya. Salam, selamat pagi pemirsa setia channel YouTube Dimas Kristen Kementerian Agama Kota Salatiga. Bertemu kembali pagi hari ini bersama dengan saya, Pendeta Septi Syodamayana Simanjuntak, Sarjana Teologia, Penyuluh Agama Kristen Kementerian Agama Kota Salatiga, Wilayah Binaan Kecamatan Tingkir. Sungguh hati saya melimpah dengan ucapan syukur kepada Tuhan, di mana pagi hari ini Minggu 29 Desember 2024 Tuhan masih memberikan waktu kepada saya untuk melayani Tuhan melalui program Suara Penyuluh Agama Kristen Kota Salatiga pagi hari ini. Sebelum saya menyampaikan renungan firman Tuhan, izinkan saya secara pribadi mengucapkan selamat Natal kepada seluruh pemirsa setia channel YouTube Dimas Kristen Kota Salatiga. Doa dan harapan saya Natal tahun ini membawa berkat yang melimpah dalam kehidupan kita semua. Dan mari kita bersama-sama menyongsong tahun yang baru, tahun 2025, dengan kekuatan firman yang berasal daripada Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa agar firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama pagi hari ini memberikan kekuatan serta keberkatan dalam setiap kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa yang kami panggil dan kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Waktu yang indah hari ini Minggu 29 Desember 2024, Kau berikan waktu kepada kami seluruh anak-anak Tuhan, pemirsa setia channel YouTube Dimas Kristen Kota Salatiga, untuk kembali mendengar dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau pagi ini Tuhan, tegur kami, nasihati kami, ajar kepada kami agar kami kembali taat melakukan firman-Mu dengan penuh sukacita. Dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Renungan firman Tuhan pagi hari ini saya ambil dari Nats Alkitab Kisah Para Rasul 2, ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat. Sekali lagi, Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 3 dan 4, demikian firman Tuhan. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertaburan, dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Adapun renungan firman Tuhan pagi hari ini saya berikan judul mengobarkan api Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Mengobarkan api Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Dalam Nats Alkitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13, kita bisa melihat di sana ini adalah peristiwa awal-awal terjadinya Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus kepada orang-orang percaya yang pada waktu itu sedang berkumpul bersama di sebuah loteng rumah yang ada di Yerusalem. Dan mereka ketika berkumpul, mereka memuji, mereka menyembah Tuhan, mereka bersekutu di antara semua murid-murid Tuhan Yesus. Bahkan firman Tuhan mengatakan banyak orang yang sengaja datang berkunjung ke sana untuk sama-sama berdoa. Setelah kita melihat dari gaya hidup jemaat mula-mula, mereka bertumbuh semakin banyak, dan akhirnya mereka sepakat untuk berdoa bersama di loteng Yerusalem. Dan firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini mencatat pada waktu mereka bersepakat berdoa di loteng Yerusalem tersebut,
terjadilah gerakan Allah yang begitu luar biasa yang sering dikenal dengan kalimat atau istilah pencurahan Roh Kudus. Dan apakah hubungannya? Apakah kaitannya dengan renungan firman Tuhan pagi hari ini? Mengorbankan api Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mempelai Kristus yang diberkati oleh Tuhan. Kami di Kota Salatiga, kita yang ada di Kota Salatiga, beberapa bulan yang lalu mungkin masih segar dalam ingatan kita, ada sebuah toko pertokoan di Kota Salatiga yang hangus terbakar api. Semua orang yang ada di sekitar itu berusaha memadamkan api, karena api yang membakar itu mengakibatkan berbagai macam hal. Yang pertama, membakar gedung tempat pertokoan. Yang kedua, bisa mempengaruhi lajunya perekonomian yang ada di sekitar pertokoan tersebut. Bahkan yang ketiga, bisa juga mengakibatkan korban nyawa apabila ada orang yang tersengat, terbakar oleh api kebakaran tersebut. Semua orang yang ada di dunia ini tidak pernah menginginkan yang namanya terjadi kebakaran. Tidak pernah menginginkan apabila terjadi kebakaran, api semakin besar, api semakin merajalela, karena api tersebut akan mematikan, api tersebut akan membinasakan. Berbeda dengan peristiwa Pentakosta yang dicatat dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayatnya yang ketiga. Ketika umat Tuhan bersepakat berdoa bersama di loteng Yerusalem, Tuhan mengatakan, firman Tuhan mengatakan, maka muncullah, turunlah lidah-lidah seperti nyala api. Lidah-lidah nyala api ini membakar orang yang sedang berdoa sehingga mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, dan salah satu tandanya mereka berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan, berbeda api yang menyala di tengah manusia dalam bentuk kebakaran dengan api yang menyala dalam kehidupan orang-orang yang sedang berdoa di loteng Yerusalem pada saat peristiwa ini dicatat. Firman Tuhan katakan, lidah-lidah api itu tidak membuat rumah terbakar. Lidah-lidah api itu tidak membuat orang-orang yang sedang berdoa menjadi panas atau kebakaran, atau tidak juga sampai dengan menyebabkan terjadinya korban jiwa atau korban nyawa. Tapi justru roh yang turun memenuhi mulut-mulut yang sedang berdoa itu membuat orang-orang yang ada di loteng Yerusalem tersebut dipenuhi dengan Roh Kudus dalam bentuk lidah-lidah api, sehingga mereka bisa berkata-kata dalam bahasa roh. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya mau menyampaikan tentang lidah-lidah api ini. Bapak Ibu, seorang yang bekerja sebagai pengrajin besi, dia akan membakar besinya dengan kekuatan api yang luar biasa, kuat atau besar. Dan ketika dia membentuk bejana besi ini dengan kekuatan api yang besar, maka bentuk yang dia inginkan akan teroleh, akan tercapai. Demikian juga dengan pengrajin gerabah. Ketika dia membakar gerabahnya dengan api yang besar, maka akan ada hasil yang didapatkan dari bakaran api terhadap gerabah tersebut, sehingga menghasilkan gerabah yang diinginkan oleh pengrajinnya. Ketika api dinyalakan dengan besar, itu akan mempengaruhi hasil karya yang diinginkan oleh seorang yang sedang membuatnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, berbeda dengan orang yang menyalakan satu
buah lilin untuk membakar gerabah, tidak akan pernah mencapai hasil yang maksimal. Atau lilin yang kecil digunakan untuk menempa baja besi untuk menghasilkan pedang atau perisai. Tidak akan pernah tercipta sesuatu karena api yang dimiliki kecil. Firman Tuhan pagi hari ini mengajak kepada kita, mari kita kobarkan api Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Perumpamaannya, seorang pengrajin besi harus memiliki api yang besar untuk menghasilkan produk perisai yang kuat dan bagus. Seorang pengrajin gerabah harus memiliki api yang besar untuk membakar tembikar atau gerabahnya agar tercipta produk gerabah yang kuat, kokoh, dan bagus. Demikian pula halnya kita ketika kita ingin ada produk yang bagus, ada karya Roh Kudus yang terjadi dalam kehidupan kita, tergantung kepada nyala api Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, fungsi api itu akan menyalurkan energi panas. Energi api itu akan bisa membentuk sesuatu yang tadinya berat, sesuatu yang tadinya padat menjadi sesuatu yang bisa dilelehkan atau sesuatu yang bisa dihasilkan menjadi produk yang bagus, kuat, dan bertahan. Itulah karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ketika api Roh Kudus itu menyala dalam kehidupan kita, maka kita bisa mengubah sesuatu yang padat menjadi sesuatu yang berbentuk bagus dan indah. Ketika Roh Kudus itu berkobar-kobar dalam kehidupan kita, kita bisa menghantarkan hangat yang membuat terjadinya sebuah perubahan. Api Roh Kudus itu menghantarkan hangat, mengubah kebencian menjadi kasih. Api Roh Kudus itu membakar kita, mengubah penderitaan menjadi kemenangan. Api Roh Kudus itu akan membantu kita mencairkan suasana yang gelap menjadi suasana yang terang. Begitu banyak karya yang bisa dilakukan oleh api Roh Kudus ketika ia berkobar-kobar dalam kehidupan kita. Pertanyaannya pagi hari ini, apakah api Roh Kudus itu telah berkobar-kobar dalam kehidupan? Firman Tuhan mengatakan, ketika api itu berkobar-kobar, menyala memenuhi orang-orang yang ada di loteng Yerusalem. Yang pertama, mereka berbicara dengan bahasa yang lain sesuai dengan apa yang diberikan Roh kepada mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan firman Tuhan mencatat dengan sangat-sangat jelas. Ketika lidah-lidah api itu membakar orang-orang yang sedang berdoa di loteng Yerusalem, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Lidah-lidah api membakar kehidupan mereka. Mereka berbicara dengan bahasa yang lain, satu dengan yang lainnya berbeda. Orang-orang di loteng Yerusalem, orang-orang yang berasal dari bangsa-bangsa yang berbeda. Orang-orang yang sedang berkumpul pada waktu itu adalah orang-orang yang memiliki latar belakang, kebudayaan, bahasa yang berbeda-beda. Dan ditambah lagi ketika mereka berkumpul ini, mereka diberikan oleh kuasa Roh Kudus untuk berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang baru. Bapak Ibu ingat peristiwa yang terjadi di Babel ketika Raja Nimrod berkata, mari kita buat bangunan yang tinggi sampai ke langit agar kita bisa bertemu dengan Tuhan. Mari kita mengatur kekuatan kita sedemikian rupa sehingga kita tidak tercerai berai.
Firman Tuhan mencatat dengan jelas, pada saat itulah Allah kacaukan bahasa bagi orang-orang yang adu bagai. Akhirnya semua bahasa tercerai-berai dan akhirnya menara tersebut tidak dapat dibangun karena terjadi kekacauan, miskomunikasi, tidak ada saling pengertian satu bahasa dengan bahasa yang lainnya. Si A bilang angkat ternya, si B bilang angkat batunya. Pemimpin bangunan mengatakan dorong gerobaknya. Satu dengan yang lainnya tidak saling memahami kalimatnya sehingga terjadi kekacauan. Itu pekerjaan yang ada di dunia. Ketika tidak ada kesamaan bahasa, maka akan terjadi kekacauan. Tapi firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat ketiga sampai dengan keempat, meskipun mereka mengungkapkan bahasa dengan kalimat yang berbeda, firman Tuhan mengatakan tetap ada keteraturan, tetap ada penyembahan di hadapan Tuhan. Tadi pertama-tama orang-orang melihat mengapa mereka bahasa apa. Tapi ketika mereka telah dipenuhkan oleh Roh Kudus itu memimpin kepada keteraturan. Sehingga orang-orang yang menyaksikan bagaimana anak-anak Tuhan di loteng Yerusalem dipenuhkan oleh Roh Kudus, mereka benar-benar berubah. Mereka benar-benar merasakan roh itu berkobar-kobar dalam kehidupan mereka. Dan firman Tuhan mencatat lebih jelas, ketika mereka telah dipenuhkan oleh Roh Kudus, Rasul Petrus terus membakar roh itu, terus menyalakan roh itu, membakar pelayanannya, membakar khotbahnya. Firman Tuhan mengatakan satu kali Rasul Petrus berkhotbah, 3.000 jiwa bertobat dan memberikan diri dibaptis, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Roh Kudus itu berkobar-kobar dalam kehidupan kita, sesungguhnya yang pertama dari nats firman Tuhan ini, segala sesuatu yang mustahil dijadikan Tuhan. Ketika Roh Kudus berkobar-kobar dalam kehidupan kita, bekerja dan berkarya dalam kehidupan kita, yakin dan percayalah tidak pernah ada kata yang mustahil, sebab Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Dia menghantarkan panas, Dia mencairkan suasana, Dia mengubah pola hidup, Dia mengubah pola pikir orang yang berkata, "Hei, mereka sedang mabuk anggur. Hai, mereka berkata-kata satu dengan yang lainnya. Hai, mereka sedang kacau balau." Tapi firman Tuhan menyatakan, ketika roh itu berkobar-kobar dalam kehidupan orang-orang yang sedang berdoa di loteng Yerusalem, justru mereka menjadi berkat kesaksian yang hidup. Justru mereka menyaksikan di mana ada Roh Kudus, di situ ada kesehatian. Di mana ada Roh Kudus, di situ ada kekompakan. Di mana ada Roh Kudus, di situ ada kegerakan. Dan di mana ada kerja Roh Kudus, maka di situ akan terjadi keteraturan. Refleksikan dalam kehidupan kita yang mendengar firman Tuhan ini. Apakah Roh Kudus itu telah memimpin kita dalam keserasian satu dengan yang lainnya, di dalam gereja, di dalam rumah, di dalam pekerjaan? Apakah Roh Kudus itu telah bekerja dalam kehidupan kita, memimpin kita dalam keteraturan? Apakah Roh Kudus itu telah memimpin kita sehingga kita bisa menjadi pencair suasana di mana kita berada? Ataukah Roh Kudus itu telah redup dalam kehidupan kita sehingga kita yang terjadi hanya kekacauan, hanya keributan, hanya kesalahpahaman, hanya ketidak saling pengertian satu dengan yang lainnya? Firman Tuhan pagi hari ini tentunya mengingatkan saya dan saudara, kita semua diinginkan oleh Tuhan memiliki Roh Kudus yang akan membakar kehidupan kita, menghantarkan hangat dan kasih Tuhan sehingga kita menjadi pelopor-pelopor yang akan mengerjakan begitu banyak perkara yang ajaib dan luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
mempelai Kristus yang diberkati oleh Tuhan, pendengar setia channel YouTube Dimas Kristen Kementerian Agama Kota Salatiga yang saat ini sedang mendengar firman Tuhan. Berapa hari ke depan kita akan meninggalkan tahun 2020. Saya secara pribadi sangat-sangat menyadari saya hidup melewati hari demi hari, minggu demi minggu, dan bulan demi bulan sampai dengan saya berada di sini hari Minggu 29 Desember 2024 ini hanya karena kerja Roh Kudus yang berkobar-kobar dalam kehidupan saya. Kerja Roh Kudus itu memampukan saya ketika saya mengalami masa-masa sulit dalam kehidupan saya. Ada kalanya Tuhan izinkan sakit, di situ Roh Kudus berkobar-kobar menyembuhkan saya. Ada kalanya Tuhan izinkan rasa sedih, rasa takut, rasa khawatir, tapi karya Roh Kudus itu berkobar-kobar dalam kehidupan saya, memberikan saya kekuatan, memberikan saya pengharapan, memberikan saya penyerahan diri hanya kepada Tuhan. Roh itu benar-benar saya rasakan berkobar-kobar, menolong, memberkati saya sampai dengan titik pagi hari. Bagaimana dengan mempelai Kristus yang ada? Bagaimana dengan seluruh pemirsa setia channel YouTube Dimas Kristen dimanapun berada pagi hari? Mari bersama-sama kita kobarkan terus api Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Serahkan diri kita sepenuhnya kepada Roh Kudus. Yakinlah Roh Kudus akan terus membimbing kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hanya karena kuasa Tuhan Yesus, hanya karena kuasa Bapa di surga, dan hanya karena kuasa Roh Kuduslah kita ada sampai dengan hari ini. Bukan karena apapun yang kita miliki, bukan karena apapun yang sedang kita kerjakan, tapi karena Roh Kudus. Apa yang menyebabkan orang-orang di Loteng Yerusalem begitu beraninya berkumpul berdoa? Karena ada Roh Kudus. Apa yang membuat Rasul Petrus berani berkobar-kobar menyampaikan firman Tuhan? Karena Roh Kudus. Bagaimana jemaat mula-mula bisa melakukan firman Tuhan, bersepakat saling memberi, saling menopang, setiap hari berkumpul berdoa, setiap hari bergumul bersama, saling memperhatikan satu dengan yang lainnya? Karena Roh Kudus. Dan semua yang terjadi tersebut hanya karena karya Roh Kudus. Sebabnya pagi hari ini saya mengajak kita semua, mari hiduplah dan peliharalah api Roh Kudus itu terus berkobar-kobar dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Yang pertama, tetaplah tinggal di dalam Kristus Yesus yang empunya roh tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ingat, Roh Kudus itu berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mengatakan ketika Dia akan terangkat ke surga, Aku akan mengirim seorang penolong yang lain bagimu, yaitu Roh Yesus Kristus yang disebut dengan Roh Kudus. Tetaplah tinggal di dalam Yesus. Milikilah hubungan yang erat kepada Tuhan Yesus, maka Roh itu akan tetap tinggal di dalam kehidupan kita, membakar, mengobarkan api itu dalam kehidupan kita. Amin. Yang kedua, singkat saja saya sampaikan, bagaimana Roh itu akan terus hidup, menyala dan berkobar-kobar dalam kehidupan kita. Jaga pergaulan kita. Pergaulan yang sesat menghilangkan perbuatan yang baik. Di lingkungan apa hari-hari ini kita berada? Coba naik turunkan dari Januari 2024 sampai dengan Desember 2024 ini. Circle pertemanan yang seperti apa yang kita miliki?
circle pekerjaan apa yang kita miliki, circle persekutuan apa yang kita miliki. Apakah pergaulan itu membuat kita lebih dekat kepada Tuhan Yesus? Apakah persahabatan itu membuat kita justru meninggalkan Tuhan? Apakah pergaulan itu justru membuat kita seringkali meninggalkan jam-jam ibadah? Saya harus tegas sampaikan ini kepada Bapak Ibu, karena inilah kunci kita akan menyambut tahun yang baru. Roh Kudus akan tetap tinggal dalam kehidupan kita ketika kita pun berada di lingkungan persahabatan yang berserah kepada Roh Kudus. Roh Kudus akan tetap tinggal dalam kehidupan kita ketika kita memiliki pergaulan dengan orang-orang yang juga mengandalkan hidupnya dalam pimpinan Roh Kudus. Bukan orang-orang yang hidupnya mengandalkan materi, orang-orang yang hidup mengandalkan pekerjaan, orang-orang yang hidupnya mengandalkan intelektual yang mereka miliki, orang-orang yang hanya mengandalkan jabatan yang mereka miliki. Tapi orang yang akan dibakar dan mengobarkan api Roh Kudus, orang-orang yang menyerahkan dirinya sepenuhnya. Mungkin di ayat yang terakhir ini suatu peringatan yang cukup keras dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin juga menampar kita begitu berat, menampar kita begitu keras. Tapi lembutkan hati Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Lembutkan hati mempelai Kristus. Kalau pagi hari Tuhan ingatkan kita, berarti Tuhan begitu sayang dan mencintai kita, dan Dia ingin kita terus hidup dalam pimpinan. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini melembutkan hati kita. Roh Kudus datanglah, Roh Kudus datanglah, Roh Kudus datanglah, Roh Kudus datanglah, dan teruslah berkobar menyala dalam kehidupan. Ada satu pujian lama di Arab. Roh Kudus datanglah. Roh Kudus datanglah, jamahlah setiap hati, jamahlah. Roh Kudus datanglah. Roh Kudus datanglah, jamahlah setiap hati, jamahlah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Roh Kudus datang, setiap kita akan dijamah. Ketika Roh Kudus masuk dalam kehidupan kita, Roh itu harus tetap kita pelihara agar Dia terus berkobar, menyala dan membakar kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita semua, mempelai Kristus, anak-anak Tuhan dimanapun berada. Saya teramat yakin, saya teramat percaya Roh Kudus, Roh Tuhan Yesus Kristus akan memampukan kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Tetap jaga roh yang ada di dalam kehidupanmu. Tetap jaga api Roh Kudus itu terus menyala, dan nikmatilah terus kasih kemurahan Tuhan dilimpahkan berkobar-kobar dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan yang saya sampaikan pagi hari ini memberkati kita semua yang ada. Firman Tuhan sederhana, tapi Roh Kudus menyempurnakannya dalam setiap kehidupan kita yang percaya kepadanya. Kita tutup bersama dengan doa dan ucapan syukur kepada Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Firman-Mu telah disampaikan, Firman-Mu telah menegur, Firman-Mu telah menasihati, dan Firman-Mu telah mengajari kami bagaimana kami harus hidup dalam pimpinan Roh Kudus, bagaimana kami harus tetap tinggal bersama dengan Tuhan, tinggal menjaga pergaulan dan persahabatan kami agar Roh itu tetap tinggal dalam kehidupan kami, membakar dan berkobar-kobar dalam kehidupan kami. Tuhan, mampukan kami untuk terus memelihara api Roh Kudus ini dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami tersisih berdoa Tuhan,
untuk seluruh pemerintah negara bangsa kami. Roh Kudus memberkati bangsa ini. Roh Kudus memberkati presiden, wakil presiden, dan seluruh aparat pemerintah yang ada di bangsa ini. Roh Kudus memberkati Kementerian Agama Republik Indonesia. Roh Kudus memberkati Kementerian Agama Kota Salatiga. Roh Kudus memberkati seluruh pemirsa setia channel YouTube Bimas Kristen Kota Salatiga. Roh Kudus memberkati semua penyuluh-penyuluh agama Kristen yang ada dimanapun berada, ya Tuhan. Kami berdoa biarlah sukacita Tuhan terus melimpah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur biar renungan firman Tuhan, suara penyuluh pagi hari ini memberkati seluruh pemirsa setia channel YouTube Bimas Kristen Kota Salatiga dimanapun berada. Roh Kudus terus bekerja membakar kehidupan kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan, suara penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kota Salatiga pagi hari ini. Saya Pendeta Septisio Damayana Simanjuntak. Mohon maaf apabila dalam penyampaian firman Tuhan ada sesuatu yang kurang berkenan di hati pemirsa sekalian. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Dan akhirnya saya mohon undur diri. Sampai berjumpa kembali di program Suluh selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.